Halo semuanya, saya ingin mempresentasikan tentang lari atau array dalam bahasa C. Nah, selanjutnya masuk ke materi. Pengertian lari atau array. Definisi array adalah kumpulan elemen data yang bertipe sama, disimpan secara berurutan di dalam memori komputer dan diakses menggunakan satu nama variabel dengan bantuan indeks. Analogi sederhananya, bayangkan sebuah rak buku dengan 5 laci bernomor 0 sampai 4. Setiap laci hanya boleh menyimpan satu jenis benda, misalnya hanya buku. Untuk mengambil benda dari laci ketiga, cukup sebut nama rak dan nomor lacinya. Nah, itu adalah cara kerja array. Nah, kalau dianalogikan matematika, array mirip dengan notasi barisan bilangan dalam matematika. Misal barisan 1, A1, A2, A3 sampai AN, maka array C-nya adalah dari A0, A1, A2 sampai AN-1. Contoh paling sederhana, INT yaitu yaitu integer dengan nilai ada 5. Nilai dari lainnya adalah 80, 75, 90, 85, 70. Artinya variabel bernama nilai menyimpan 5 bilangan bulat sekaligus. Selanjutnya karakteristik array. Array memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari variabel biasa. Yang pertama, homogen. Semua elemen dalam satu array harus bertipe data yang sama, tidak boleh mencampur integer dan float dalam satu array. Yang kedua, indeks dimulai dari 0. Elemen pertama berada di indeks 0, bukan 1. Array dengan 5 elemen berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu yang ketiga, ukurannya tetap. Ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak bisa diubah selama program berjalan. Yang nomor 4, akses langsung. Setiap elemen dapat langsung diakses kapan saja menggunakan indeksnya. Contoh nilai 2 langsung mengakses elemen ketiga. Yang nomor 5 disimpan berurutan di memori. Elemen-elemen array menempati lokasi memori yang berdampingan satu sama lain. Ilustrasinya seperti yang di bawah ini. Lalu selanjutnya fungsi array. Array digunakan karena memiliki berbagai fungsi penting dalam pemrograman. Yang pertama, menyimpan banyak data sekaligus. Tanpa array, untuk menyimpan 100 nilai mahasiswa, kita butuh 100 variabel berbeda. Nilai 1, nilai 2, sampai nilai ke 100. Nah, dengan array cukup ketik dengan integer nilainya ada 100. Yang nomor 2, memudahkan pemrosesan data berulang. Array bekerja sangat baik dengan perulangan for atau while, sehingga pemrosesan data dalam jumlah besar menjadi lebih ringkas dan efisien. Yang nomor 3, mempresentasikan struktur matematika. Array dengan satu dimensi mewakili vektor atau baris bilangan. Kalau array dengan dua dimensi bisa mewakili matriks. Yang nomor 4, dasar dari struktur data lanjutan. Array menjadi fondasi dari struktur data yang lebih kompleks seperti stack, QU, dan matriks. Nomor 5, menyimpan hasil perhitungan. Array dapat digunakan untuk menyimpan hasil operasi matematika seperti deret, faktorial, atau bilangan prima secara berurutan. Lalu jenis-jenis array ada 3. Yang pertama, array satu dimensi, yaitu array paling dasar mempresentasikan barisan atau vektor dengan integer angka 5, angka berisi 5 angka di dalamnya, yaitu ada 10, 20, 30, 40, 50. Indeksnya sama dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dengan isinya sesuai yang diisikan di sini. Lalu yang kedua ada array dua dimensi. Seperti tabel dengan baris dan kolom mempresentasikan matriks. Dengan cara yang sama, integer matriks 2 dikali 3 dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, contohnya seperti ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara akses matriks yang di depan adalah baris lalu dikali kolom. Jadi contohnya matriks dengan baris 1, kolom kedua adalah 6.
Lalu yang terakhir ada array multidimensi, perluasan dari array dua dimensi untuk kebutuhan data yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya operasi dasar array. Yang pertama deklarasi, mendefinisikan array, nama, tipe data, dan ukuran. Seperti integer nilai dengan 5 elemen di dalamnya. Array integer 5 elemen. Lalu float suhu. Array float dengan 10 elemen. Lalu ada double data. Array double dengan 100 elemen. Yang nomor dua, inisialisasi. Mengisi array saat deklarasi. Kalau kita isi misal integer A dengan 5 elemen, lalu elemennya kita isi satu persatu, dia isinya menjadi sesuai apa yang kita isikan ini. Kalau dia disama dengan 0, berarti semua elemen 5 ini adalah 0. Kalau kita tidak isi, ini tidak diisi, dikosongkan saja, menjadi otomatis ukurannya 3. Yang selanjutnya input elemen array, mengisi array dengan nilai dari pengguna. Integer nilai 5, lalu se, apa input-input dengan bahasa C. Selanjutnya output menampilkan elemen array, menampilkan semua isi array dengan kode seperti ini untuk menampilkan semua isi arraynya. Lalu yang terakhir mengubah nilai elemen. Nilai nomor 2 sama dengan 95, berarti elemen indeks ke-2 diubah menjadi 95. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan array. Kelebihannya dia sederhana dan mudah dipahami. Konsep array mudah dipelajari dan dipraktikkan, cocok untuk pemula. Yang kedua, akses cepat. Elemen dapat langsung diakses dengan indeks dalam waktu sangat cepat. Lalu nomor 3, efisien untuk data sejenis. Menyimpan banyak data bertipe sama dalam satu nama variabel, menghemat penulisan kode. Nomor 4, mudah diproses dengan perulangan. Kombinasi array plus for sangat efisien untuk operasi massal seperti penjumlahan, pencarian, pengurutan. Nomor 5, representasi matematika yang alami. Lalu kekurangannya, array, ukurannya harus tetap. Ukuran array harus ditentukan di awal dan tidak bisa diubah saat program berjalan. Jika data melebihi ukuran, program bisa error. Nomor 2, memorinya terbuang jika array dideklarasikan terlalu besar tetapi hanya sedikit elemen yang terpakai, memori sisanya terbuang. Yang nomor 3, tidak fleksibel, tidak bisa menyisipkan atau menghapus elemen di tengah array dengan mudah. Yang nomor 4, hanya satu tipe data. Satu array hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data saja. Nomor 5, rawan kesalahan indeks. Mengakses indeks di luar batas array, misalnya nilai 10, pada array berukuran 5, menyebabkan error atau hasil tidak terduga. Nah, contoh sederhana, yaitu menghitung jumlah dan rata-rata nilai. Dengan soal, simpan 5 ujian mahasiswa, lalu hitung jumlah dan rata-ratanya. Langkah-langkah umumnya adalah deklarasikan array dengan nilainya. Ada 5 nilai ujian, jadi ditulis 5 nanti. Lalu isi array dengan data nilai, gunakan perulangan for untuk menjumlahkan semua elemen, bagi jumlah dengan banyak elemen untuk mendapat rata-rata. Yang pertama, seperti biasa, sebelum memulai di pemrograman C, ada include stereo.h, lalu buat fungsinya integer in main dengan isinya yang pertama integer nilai dengan 5 elemen, lalu diisi elemen pertama 80, selanjutnya 75, 90, 85, 70. Lalu integer jumlah dimulai dari 0, terus ada deklarasi float untuk variabel rata-rata. Lalu di sini ada fungsi for integer mulai dari i sama dengan 0, berarti i-nya dari 80 karena di 0 sampai i-nya terus bergerak di sini i plus plus, i-nya terus bergerak sampai i kurang dari 5, berarti i-nya sampai sama dengan 4. Lalu jumlah plus minus ini sigma, sigma nilai dari i, berarti sigma i nilai sigma nilai 0 plus nilai 1, 2, 3, dan 4.
Lalu didapat rata sama dengan plot jumlah-jumlah tadi itu. Terus dibagi 5 sesuai dengan banyaknya data. Lalu kita printf jumlah nilai, kita panggil dengan jumlah. Rata-rata kita panggil dengan data. Lalu didapat jumlah nilainya 400, rata-ratanya 80. Contoh kedua, mencari nilai terbesar dan terkecil. Dari data nilai 5 mahasiswa, carilah nilai tertinggi dan terendah. Langkah umum penyelesaian, anggap nilai 0 sebagai maksimum dan minimum awal. Nomor 2, bandingkan setiap elemen berikutnya, lalu perbarui maks jika ditemukan yang lebih besar, perbarui minimum jika ditemukan yang lebih kecil. Sama ini dideklarasikan dulu, lalu eh, kita misalkan integer maksimum nilainya adalah nilai 0. Jadi pada saat ini nilai maksimumnya adalah 80. Nilai minimumnya juga 80 sebelum nanti masuk di perulangan ini. Lalu untuk fungsi selanjutnya ini yang menentukan nilai minimum dan maksimum. Di sini ada integer i sama dengan 1. Kenapa nggak dari 0? Karena 0 udah dipakai di sini, 0 udah dipanggil di sini. Jadi kita mulai dari 1. 1 sampai I kurang dari 5, I-nya berjalan terus. Jika nilai I, jika nilai I sementara, yaitu sementara ini berarti kan nilainya 0, lebih dari nilai maksimum, maka maksimumnya eh, merupakan nilai I yang baru, berarti nilai 1, nilai 1. Terus yang selanjutnya nilai I, kalau nilai I kurang dari minimum, maka minimum barunya adalah nilai ini yang adalah 1. Jadi dia nanti berjalan terus men-scan semuanya sampai dia menemukan nilai maksimum yang benar-benar maksimum di array ini. Lalu juga yang minimum yang benar-benar minimum dari array ini. Lalu tinggal dipanggil saja, didapat nilai tertingginya 90, nilai terendahnya 70. Berikut adalah soal latihan. Buatlah program bahasa C menggunakan array untuk menyimpan 4 bilangan bulat yang diinputkan pengguna. Kemudian tampilkan semua elemen beserta indeksnya. Nah, soal kedua, buatlah program bahasa C menggunakan array untuk menyimpan 6 bilangan bulat. Kemudian hitung dan tampilkan jumlah seluruh elemen, rata-rata, nilai terbesar dan terkecil. Soal ketiga, buatlah program bahasa C menggunakan array 2 dimensi 2 kali 2 untuk menyimpan 2 matriks A dan B. Kemudian hitung dan tampilkan hasil penjumlahan matriks C, yaitu A plus B. Kesimpulannya, array adalah kumpulan elemen bertipe sama yang disimpan berurutan di memori dan diakses dengan indeks. Karakteristiknya homogen, indeks mulai dari 0, ukuran tetap, akses langsung, memori berurutan. Fungsinya menyimpan banyak data, memudahkan pemrosesan, mempresentasikan vektor dan matriks. Jenisnya ada array satu dimensi untuk vektor, array dua dimensi untuk matriks, dan array multidimensi. Operasi dasar ada deklarasi, inisialisasi, input, output, dan pengubahan elemen. Kelebihannya dia cepat, efisien, mudah. Kekurangannya ukuran tetap, tidak fleksibel, dan rawan salah indeks. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.